Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 27 Maret 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Terluka Karena Tidak Setia. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 23 ayat 10 sampai dengan ke-11. Negeri telah penuh dengan orang-orang berzina. Sungguh, oleh karena kutuk ini, gersanglah negeri dan layulah padang-padang rumput di gurun. Apa yang dikejar mereka adalah kejahatan, dan kekuatan mereka adalah ketidakadilan. Sungguh baik nabi maupun imam berlaku fasik, di rumahku pun juga aku mendapati kejahatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kami belajar menjadi pribadi-pribadi yang setia. Sebagaimana Tuhan setia di dalam mengasihi, mencintai, dan memberikan semua yang terbaik untuk kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, terluka karena tidak setia. Kalimat ini tentu sangat bisa dipahami oleh setiap sahabat seperjalanan, atau bahkan sewaktu mendengar kalimat ini, terluka karena tidak setia, dalam benak dan pikiran Pak sahabat seperjalanan akan teringat kepada seseorang yang pernah melukai saudara atau sedang melukai sahabat seperjalanan saat ini. Semakin hari semakin besar rasa sakit dan luka yang menganga, yang masih basah dan belum kering, kemudian dilukai berkali-kali. Kalau berbicara tentang terluka, kita melihat akan luka di dalam fisik yang kita alami. Mungkin luka kecil tersayat oleh pisau atau tergores oleh pecahan daripada piring yang pecah sewaktu kita mencuci piring, dan terluka di dalam aspek-aspek lain. Dan kalau sahabat seperjalanan mengingat apa luka yang pernah terjadi dalam kehidupan sahabat seperjalanan, maka bisa mengingat. Saya mengingat anak bungsu saya terluka karena dia mandi di kamar mandi, kemudian karena ada sabun dia jatuh, lalu dagunya itu terbuka dan berdarah sehingga perlu dibawa ke rumah sakit untuk dijahit dalam jahitan kecil. Itu luka kecil. Bagaimana dengan luka besar? Bagaimana dengan luka bakar? Bagaimana luka karena kecelakaan sampai kemudian mengalami amputasi mungkin tangan atau bagian kaki, dan itu terjadi. Dan juga bisa luka karena peperangan dunia pertama, kedua, bahkan saat ini peperangan di berbagai tempat terjadi di belahan dunia. Kalau kita berbicara tentang terluka, apa yang menjadi terluka? Ayat 10 dan 11 dalam Yeremia 23. Di sini terluka karena berzina. Negeri penuh dengan orang-orang berzina. Sungguh karena kutuk ini, gersanglah negeri dan layulah padang-padang rumput di gurun. Apa yang dikejar mereka adalah kejahatan. Berbicara tentang ayat ke-10, kalau kita belajar melakukan eksegesi dan penafsiran yang mendalam tentang berzina, tentu adalah sebuah ketidaksetiaan seorang istri kepada suami atau seorang suami kepada istri yang kemudian melakukan perzinahan dengan lawan jenis yang lain. Bahkan di dalam kondisi saat sekarang ada orang yang mencintai sesama jenis, itu pun juga menjadi terluka. Setiap rumah tangga yang dibangun tentu dengan sebuah janji setia yang diucapkan di mezbah Allah. Aku akan setia dalam suka duka, di dalam kaya miskin, sehat maupun sakit, di dalam susah maupun senang, selama kita hidup sampai maut memisahkan kita. Sebuah janji yang sangat luar biasa dan sangat ringan untuk diucapkan, tidak membutuhkan energi yang besar. Namun setelah mengucapkan kalimat tersebut, maka perjuangan panjang di dalam menjaga rumah tangga. Bagaimana seorang suami setia kepada istrinya dan seorang istri setia kepada suaminya. Perzinahan yang kedua adalah punya makna tentang perzinahan rohani. Bagaimana kita tidak lagi setia kepada Allah, lalu kita kemudian memberikan diri kita untuk menyembah kepada berhala dalam bentuk apapun. Zaman terdahulu tentunya patung berhala. Tapi berhala saat ini adalah menggeser posisi Tuhan, lalu kita mencintai sebagai yang pertama dan bukan Tuhan sebagai yang terutama. Mungkin itu adalah kekayaan, mungkin itu hawa nafsu, mungkin itu dosa, atau berhala-berhala yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Setiap perzinahan adalah ketidaksetiaan, dan setiap ketidaksetiaan menimbulkan luka. Waktu seseorang melakukan ketidaksetiaan, perzinahan, baik secara fisik maupun secara spiritual, maka tentunya terasa orang-orang yang berbuat dosa itu menikmati dosanya, tetapi orang-orang yang dikhianati itu menjadi terluka.
Kalau kita boleh belajar setiap sahabat seperjalanan, bagaimana kondisinya kalau dibalik. Yang tidak setia itu adalah pasangan kita. Kita yang setia menjaga dengan baik. Kita sudah melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pasangan. Lalu pasangan kita tidak setia. Bagaimana rasa lukanya? Kalau kita belajar apa yang diajarkan oleh firman Allah, apa yang tidak engkau ingin lakukan orang lain kepadamu, janganlah engkau lakukan itu pun juga kepada orang lain. Inilah yang disebut dengan mengasihi sesama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Mengapa seseorang bisa tidak setia? Mengapa seseorang bisa berzina? Mengapa seseorang bisa meninggalkan Allah? Faktor pertama adalah hawa nafsu, yaitu keserakahan. Tidak pernah puas dengan apa yang ada di dalam hidup kita, berkat yang kita terima, rumah tangga yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita masing-masing, yang harus kita jaga dengan baik-baik. Waktu kita kemudian sebagai korban dari ketidaksetiaan, apa yang kita rasakan? Sehingga sewaktu kita mau berbuat tidak setia, maka pikirkanlah baik-baik. Kalau itu dilakukan oleh pasanganmu, dilakukan oleh orang yang engkau cintai dan engkau korbannya, tentu rasa sakit yang mendalam. Kalau kemudian kita bisa mengalami rasa sakit, maka janganlah melakukan ketidaksetiaan kepada pasangan kita. Kesetiaan pun tidak menyangkut kepada perzinahan dan penyembahan kepada Allah, tetapi kesetiaan pun di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sewaktu kita sudah berjanji, ada komitmen yang harus diambil, ada tanggung jawab yang harus dilakukan. Maka lakukanlah dengan setia. Mangkir daripada tanggung jawab atau mencari jalan pintas, bahkan jalan yang buruk untuk mencapai tujuan yang semata-mata untuk kepentingan diri sendiri, maka itu bentuk ketidaksetiaan. Ketidaksetiaan akan menimbulkan luka, dan setiap luka itu menyakitkan. Tidak ada orang yang terluka lalu lukanya dibiarkan menganga terus-menerus, tapi berharap Tuhan menolong untuk menyembuhkan luka kita. Kalau ketidaksetiaan itu bisa melukai kita, maka jangan melakukan ketidaksetiaan kepada pihak lain. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.